Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami dengan judul model-model perencanaan pembelajaran bahasa. Saya sendiri Andi Nursyalal Armi sebagai moderator dan pemateri pertama, dan pemateri kedua yaitu Asmiranda, dan yang ketiga yaitu Elizabeth Todingrante. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian perencanaan model pembelajaran bahasa. Perencanaan pembelajaran merupakan catatan-catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan persiapan mengajar yang berisi hal-hal yang perlu atau harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Antara lain yaitu meliputi unsur-unsur pemilihan materi, metode, media, dan alat, serta model pembelajaran dapat diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tersebut. Dapat juga diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan pendekatan, strategi, atau metode pembelajaran. Saat ini telah banyak dikembangkan berbagai macam model pembelajaran, dari yang sederhana sampai model yang agak kompleks dan rumit karena memerlukan banyak alat bantu dalam penerapannya. Adapun pengertian dari model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Dedi Supriyawan dan A. Benyamin Surasega pada tahun 1990, mengetengahkan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu 1. Model interaksi sosial, 2. Model pengelolaan informasi, 3. Model personal humanistik, dan 4. Model modifikasi tingkah laku. Menurut E. Mulyasa tahun 2003, mengetengahkan 5 model pembelajaran yang dianggap sesuai dengan tuntutan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu 1. Pembelajaran kontekstual, 2. Bermain peran, 3. Pembelajaran partisipatif, dan 4. Belajar tuntas, serta yang kelima yaitu pembelajaran dengan modul. Yang ketiga yaitu menurut Toti Sukanto dan Winata Putra pada tahun 1995 bagian ke-78, mendefinisikan model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur untuk sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar bagi para siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model-model pembelajaran merupakan kerangka konseptual, sedangkan strategi lebih menekankan pada penerapannya di kelas, sehingga model-model pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan pada kegiatan perancangan kegiatan yang sistematik dan mengkomunikasikan isi pelajarannya kepada siswa untuk dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asmiranda dari kelompok 2. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai proses penerapan dan tujuan perencanaan model pembelajaran bahasa. Yang pertama itu terdapat peranan perencanaan model pembelajaran bahasa, yang dimana keberhasilan dari suatu kegiatan sangat ditentukan oleh perencanaannya. Apabila perencanaan suatu kegiatan dirancang dengan baik, maka kegiatan akan lebih mudah dilaksanakan, terarah, serta terkendali. Demikian pula halnya dalam proses belajar mengajar. Agar pelaksanaan pembelajaran terlaksana dengan baik, maka diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik pula. Perencanaan pembelajaran berperan sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efektif dan efisien. Dengan perkataan lain, perencanaan pembelajaran berperan sebagai skenario atau proses pembelajaran. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran hendaknya bersifat luas atau fleksibel, yang dapat memberikan kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respons siswa dalam proses pembelajaran sesungguhnya. Kemudian yang kedua mengenai tujuan perencanaan model pembelajaran bahasa.
Model pembelajaran merupakan bagian yang penting dalam perencanaan dan penyampaian instruksional. Model digunakan untuk membantu memperjelas prosedur pada saat guru mengajar, untuk menciptakan hubungan serta keadaan keseluruhan dari apa yang didesain dalam pembelajaran. Banyak manfaat implementasi dari model pembelajaran. Sisi negatif yang muncul diantaranya adalah guru menjadi kurang berinisiatif mengkreasikan kegiatan-kegiatan. Untuk mengatasi hal ini, maka suatu model perlu dimodifikasi dan dikreasi dengan model lainnya. Hal ini berarti fleksibilitas perlu dikembangkan, apalagi peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator. Perlu kiranya dalam melukiskan suatu model sebaiknya dimungkinkan adanya perubahan-perubahan dalam mengadakan penyesuaian terhadap kebutuhan yang ada. Kemudian adapun manfaat dari model pembelajaran bagi guru yang pertama yaitu membantu dalam membimbing guru untuk memilih teknik pengajaran yang tepat, strategi dan metode untuk memanfaatkannya secara efektif, situasi pengajaran dan materi untuk mewujudkan tujuan. Yang kedua, membantu dalam membawa perubahan yang diinginkan dalam perilaku peserta didik. Yang ketiga, membantu dalam mencari tahu cara dan sarana untuk menciptakan situasi lingkungan yang menguntungkan untuk melaksanakan proses pengajaran. Yang keempat, membantu dalam mencapai interaksi guru dan murid yang diinginkan selama mengajar. Yang kelima, membantu dalam membangun kurikulum atau isi kursus. Yang keenam, dapat membantu dalam pemilihan bahan ajar yang tepat untuk mengajar kursus persiapan atau kurikulum. Yang ketujuh, membantu dalam merancang kegiatan pendidikan yang sesuai. Yang kedelapan, membantu prosedur materi untuk menciptakan materi dan sumber belajar yang menarik dan efektif. Yang kesembilan, merangsang pengembangan inovasi pendidikan baru. Kemudian yang ke-10, dapat membantu dalam pembentukan teori pengajaran. Kemudian yang ke-11, dapat membantu untuk membangun hubungan belajar mengajar secara empiris. Sementara adapun manfaat model pembelajaran bagi siswa yaitu yang pertama, sangat membantu dalam mengembangkan kekuatan imajinasi para siswa. Kemudian yang kedua, membantu perkembangan kekuatan penalaran para siswa. Yang ketiga, membantu siswa untuk menganalisa sesuatu secara sistematis. Yang keempat, memelihara siswa secara aktif terlibat dalam aktivitas kelas. Kemudian yang kelima, membantu dalam membuat para siswa menjadi pengamat yang baik. Baiklah, saya atas nama Elizabeth Odirante akan melanjutkan pada poin yang ketiga, model perencanaan pembelajaran bahasa. Menurut Sujana, untuk melaksanakan perencanaan pembelajaran pengajaran, diperlukan model-model perencanaan yang sesuai dengan sistem perencanaan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran dikenal dengan 3 macam model perencanaan pembelajaran. Yang pertama, model perencanaan pembelajaran menurut Dickey dan Carey. Menurut pendekatan ini, terdapat beberapa komponen yang akan dilewati dalam proses perencanaan pembelajaran tersebut, yaitu A. Identifikasi tujuan pengajaran, B. Melakukan analisis instruksional, C. Mengidentifikasi tingkah laku awal atau karakteristik siswa, D. Merumuskan tujuan kinerja, E. Pengembangan tes acuan patokan, F. Pengembangan strategi pengajaran, G. Pengembangan atau memilih pengajaran, H. Merancang dan melaksanakan evaluasi formatif, I. Menulis perangkat, dan yang terakhir, revisi pengajaran. Model yang kedua, model perencanaan pembelajaran model 4D. Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu A. Tahap pendefinisian, B. Tahap perencanaan, C. Tahap pengembangan, D. Tahap pendiseminasian. Model yang terakhir yaitu model perencanaan pembelajaran menurut Kemp. Menurut Kemp, pengembangan perangkat merupakan suatu lingkaran yang kontinu. Berikut adalah beberapa pengembangan menurut Kemp, yaitu A. Identifikasi masalah pembelajaran, B. Analisis siswa,
E. Analisis tugas. D. Merumuskan indikator. E. Penyusunan instrumen evaluasi. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Vielen Dank. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.